Salve, kembali berjumpa dengan saya pada hari ini, tanggal 4 Maret 2026. Di pagi yang sejuk ini, sudahkah saudara-saudara mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap setia dan taat melakukan kebaikan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Yeremia 18 ayat 18 sampai dengan 20 dan Injil Matius 20 ayat 17 sampai dengan 28. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita saudara pasti sering mengalami yang namanya penolakan. Dan penolakan demi penolakan tetap selalu ada di dalam kehidupan kita. Penolakan demi penolakan di saat kita melakukan baik kebaikan ataupun melakukan kebenaran. Kenapa? Karena saudara, dunia yang penuh kegelapan ini yang dikuasai kejahatan membenci kebaikan, membenci kebenaran. Melihat penolakan-penolakan ini, apakah kita berhenti untuk melakukan kebaikan? Berhenti menyatakan kebenaran? Penolakan ini sudah lama terjadi. Nabi Yeremia dalam bacaan pertama yang kita baca dan renungkan hari ini saudara, memperlihatkan bagaimana beliau mengalami penderitaan akibat persekongkolan karena ia menyampaikan kebenaran. Demikian juga dengan Tuhan kita Sang Baginda Yesus Kristus. Yesus pun mengalami penolakan-penolakan saudara atas pengajarannya akan kasih, akan kebenaran saudara. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menubuatkan penderitaannya dan meluruskan pemikiran murid-muridnya. Kebesaran dalam kerajaan Allah bukan tentang kedudukan atau kekuasaan, melainkan tentang pelayanan. Yesus adalah teladan tertinggi yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Apakah kita menjadi takut? Dalam masa prapaskah, masa puasa dan pantang ini saudara-saudaraku, kita semua diingatkan bahwa berbuat baik seringkali ditentang, ditolak. Namun saudara-saudara, kita dipanggil untuk tetap setia mempercayakan keadilan kepada Tuhan dan mendoakan mereka yang menyakiti dengan selalu tetap setia melakukan kebaikan. Dengan selalu menyatakan kebenaran. Kita tidak boleh takut saudara. Kita lihat, Yeremia diserang meski berbuat baik. Sementara Yesus yang penuh belas kasih mengajarkan akan kasih, diserang bahkan ditangkap, disiksa dengan cambukan. Bukan itu saja saudara. Yesus dibawa ke Golgota sambil memikul salib yang berat dengan penuh luka di sekujur tubuhnya dan disalib di Golgota hingga wafat. Dengan penolakan-penolakan ini, apakah kita tak perlu lagi berbuat kebaikan? Apakah semangat kasih dan kebenaran harus kita padamkan, saudara? Yeremia dan Yesus mengalami penderitaan akibat penolakan karena ingin mempertahankan kasih dan kebenaran agar dapat menguasai dunia ini. Kita perlu saudara-saudaraku meneladani pelayanan yang mempertahankan kasih dan kebenaran. Kita harus selalu berdiri tegap dan mau mematahkan kejahatan dengan kasih dan kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih, pagi hari ini saudara,
melalui bacaan Yeremia dan Injil, kita semua diajak untuk tetap melayani dengan setia dan taat dalam mempertahankan kasih dan kebenaran. Sekalipun saudara, kita mengalami penderitaan akibat penolakan. Ingat, kita hidup bukan mengejar kebesaran duniawi, tapi hidup kita mengejar akan kemuliaan kekal di surga. Untuk itu haruslah kita tetap setia dan taat melakukan kebaikan dalam kasih dan kebenaran. Dalam masa prapaskah ini, kita semua diajak untuk memeriksa batin kita masing-masing. Apakah saya melayani untuk hormat manusia atau untuk kasih? Ingat, masa prapaskah adalah waktu untuk menurunkan diri dari tahta ego kita dan membasuh kaki sesama seperti Kristus yang menjadi budak demi keselamatan kita. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mohon hati yang penuh bela rasa untuk mengikuti jejak sang hamba yang menderita, menjadikan hidup kita persembahan yang hidup. Tetaplah setia melakukan kebaikan dan kebenaran sekalipun kita ditolak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.